Pada video kali ini kita akan belajar melakukan regresi secara manual menggunakan metode curve fit by eye. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu milimeter block, penggaris, penghapus, dan pensil. Tapi di sini saya menggunakan ballpoint agar tulisannya lebih jelas. Kemudian silakan tulis data yang akan diolah terlebih dahulu. Di sini data yang digunakan yaitu data SL atau standard length sebagai nilai X dan MBD yaitu maksimum body depth sebagai nilai Y. Dalam contoh ini kita misalkan nilai SL mempengaruhi nilai MBD dari ikan yang kita ukur. Sehingga nilai SL adalah variabel bebas dan nilai MBD adalah variabel terikat. Tujuan dari regresi manual ini adalah mencari nilai A atau intercept, nilai B atau slope, menentukan fungsi umum regresi linearnya, kemudian kita hitung derajat keberaniannya. Nah, untuk mempermudah pengolahan data di milimeter block, kita bulatkan angkanya untuk menghilangkan angka di belakang koma. Kemudian tulis pada kolom yang telah disediakan. Setelah selesai menulis data yang akan diolah, langkah berikutnya yaitu membuat garis sumbu X dan Y terlebih dahulu. Pada kertas milimeter block ini, setiap garis bernilai 1. Oke teman-teman, garis sumbunya sudah jadi. Selanjutnya kita cari titik pertemuan antara nilai X dan Y dari masing-masing data nilai SL dan nilai MBD. Di sini akan saya berikan contoh menggunakan data nomor 1, yaitu nilai X sebesar 160 dan nilai Y sebesar 87. Selanjutnya kita tandai di sumbu X dan Y-nya sesuai besar nilainya. 87 itu ada di sini. Kan ini 80, terus ini 85, 86, 87. Dan 160 itu ada di sini. Setelah kita tandai, kita tarik garis lurusnya. Kita lihat kedua garis tersebut bertemu di mana. Dari pertemuan kedua garis tersebutlah kita beri titik, lalu beri garis putus-putus. Jika sudah, selanjutnya kita cari titik pertemuan dari data nomor 2 sampai nomor 7. Caranya sama, untuk mempersingkat waktu kita percepat saja.
Oke teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari nilai A atau intercept menggunakan garis keberanian yang memotong pada sumbu Y. Caranya, kita cari 2 titik, kemudian kita bagi dengan garis keberanian, di mana kedua titik yang kita pilih tadi, apabila dibagi menggunakan garis keberanian, kurang lebih jaraknya sama. Misal kita pakai kedua titik ini, lalu kita bagi di mana kira-kira titik tengahnya. Kemudian kita beri garis keberaniannya sampai memotong sumbu Y. Titik perpotongan antara garis kebenaran dengan garis sumbu Y inilah nilai dari A atau intercept. Di sini saya dapatkan nilai A sebesar -7. Nah, untuk menentukan garis keberanian ini bebas, tergantung penglihatan masing-masing individu. Jadi, setiap individu ini hasilnya bisa berbeda-beda. Yang terpenting, kita tentukan 2 titik terlebih dahulu. Pilih yang sekiranya paling mudah untuk dibagi dengan garis keberanian yang kurang lebih jaraknya bisa terbagi sama. Sehingga hasil atau nilai yang diperoleh dari garis kebenaran ini tidak harus sama seperti yang saya contohkan, karena sesuai dengan pengamatan mata masing-masing individu. Di sini saya mendapatkan nilai A sebesar -7, tapi mungkin saja teman-teman bisa mendapatkan -2, -5, -20, -30, dan seterusnya. Itu tidak masalah. Nanti bisa kita uji di derajat keberanian, apakah underestimate atau overestimate. Jadi kita bisa tahu seberapa besar tingkat keberanian kita dalam membuat keputusan. Oke, selanjutnya kita mencari nilai B. Caranya yaitu menggunakan rumus delta Y dibagi dengan delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Lalu kita buat pemisalannya. Sebelumnya di sini saya minta maaf. Di kertas ditulis pemisalannya menggunakan Y2 dan Y1. Seharusnya nilai yang digunakan untuk pemisalan yaitu menggunakan X2 dan X1, di mana dari pemisalan tersebut kita gunakan untuk mencari nilai Y2 dan Y1. Oke, kita lanjutkan. Kita misalkan nilai X2 itu 60 dan nilai X1 itu 50. Kita gunakan nilai dari X2 terlebih dahulu. Jadi kita beri tanda pada nilai 60 di sumbu X. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai garis keberaniannya, lalu beri titik. Selanjutnya dari titik tersebut kita tarik garis lurus ke samping untuk mendapatkan nilai Y2 pada sumbu Y, yaitu diperoleh nilai 29. Kemudian untuk nilai X1-nya beri tanda pada nilai 50, tarik garis ke atas sampai garis keberanian, beri titik, lalu tarik garis lurus ke samping sampai sumbu Y, lalu diperoleh Y1 sebesar 23. Setelah kita dapatkan nilai Y2 dan Y1, kita masukkan ke dalam rumus dan cari nilai B-nya.
Setelah mendapatkan nilai A dan B, kita masukkan ke persamaan bentuk umum regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X sehingga menjadi seperti ini. Y sama dengan min 7 ditambah 0,6X. Itulah persamaannya. Langkah berikutnya, kita menghitung derajat keberaniannya. Caranya, kita cari delta atas dan delta bawahnya terlebih dahulu. Delta atas yaitu semua titik yang ada di atas garis keberanian, sedangkan delta bawah yaitu semua titik yang ada di bawah garis keberanian. Lalu kita cari jarak masing-masing titik ke garis keberanian. Ketika semua jarak masing-masing titik sudah diketahui, kita hitung selisih delta atas dan delta bawahnya. Idealnya, nilai selisihnya yaitu 0. Dengan kata lain, garis keberanian yang kita buat sudah tepat membagi antara titik yang di atas dan di bawah. Pertama, kita cari delta atasnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan menggunakan titik dari garis 107 dan 64. Lalu, kita hitung jarak dari titik ke garis keberanian itu berapa garis. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa setiap garis bernilai 1. Karena di atas garis, kita beri tanda positif. Nah, lakukan cara yang sama untuk menghitung jarak semua titik yang ada di atas garis keberanian. Selanjutnya, kita cari delta bawahnya. Di sini saya contohkan menggunakan titik dari garis 146 dan 71. Lalu kita hitung jaraknya. Setelah itu kita beri tanda negatif karena berada di bawah garis keberanian. Gunakan cara yang sama untuk menghitung semua titik yang ada di bawah garis keberanian. Setelah diketahui semua nilai dari delta A dan delta B, jumlahkan semua nilainya. Lalu, delta A dikurangi delta B untuk mencari nilai derajat keberaniannya. Jika nilainya di bawah 0, itu berarti underestimate, yang artinya terlalu takut dalam mengambil keputusan. Sedangkan jika di atas 0, itu artinya overestimate, artinya terlalu berani dalam mengambil keputusan. Setelah diketahui derajat keberaniannya, yaitu negatif 19, kita buat kesimpulannya.
Untuk kesimpulannya, kurang lebih kita buat seperti ini. Analisis regresi dari data praktikum di atas yaitu underestimate, karena nilai derajat keberaniannya sebesar negatif 19, yang berarti bahwa kurang berani dalam mengambil keputusan. Nah, sedikit tambahan, karena nilai yang didapatkan adalah negatif 19 atau underestimate, dengan kata lain, nilai A dan B yang didapatkan memiliki nilai yang lebih rendah dari seharusnya. Oke teman-teman, untuk penjelasan materinya sudah selesai. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.